Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus. Kita kembali lagi bertemu dalam renungan harian dari HKBP Resort Surabaya pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu yang kami terima, di mana di pagi hari yang indah ini kami bersukacita atas kesehatan dan begitu juga nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Ya Bapa, sebelum kami beraktivitas, kami ingin terlebih dahulu mendengarkan firman-Mu, karena kami yakin dan percaya firman-Mu adalah pelita bagi hidup kami. Untuk itu Bapa, mampukan kami untuk mengerti firman-Mu dan melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat 165. Demikian pembacaan firman Tuhan. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, tentu kita sudah mengetahui apa itu hukum Taurat. Apa itu hukum Taurat Tuhan? Hukum Taurat Tuhan itu adalah pedoman hidup umat Allah, pedoman hidup umat Allah yang mencakup hukum moral, sipil, dan juga keagamaan. Artinya Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ketika hukum ini diberikan kepada bangsa Israel, kepada kita umat Kristiani, berarti hukum ini yang menjadi pedoman hidup kita. Apabila kita hidup di dalam hukum Taurat, maka Bapak, Ibu, Saudara-saudari, hidup kita akan terjamin tentram dan tidak menjadi batu sandungan. Tetapi apabila kita tidak hidup di dalam hukum Taurat, tidak mencintai hukum Taurat, tidak mempedomani hukum Taurat Tuhan, maka kita akan tetap menjadi batu sandungan dan kehidupan kita akan tidak tentram atau bahkan tidak memiliki kedamaian. Nah, sekarang yang mau kita lihat dari nas ini Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ayat 165, besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tadi hukum Taurat kita sudah mengerti apa itu tujuan dan apa itu arti hukum Taurat. Sekarang yang mencintai hukum Taurat, hidupnya akan penuh ketentraman. Apa itu ketentraman Bapak, Ibu, Saudara-saudari? Yaitu keadaan tentram atau bahkan keadaan tenang hati dan pikiran seseorang itu. Hati dan pikiran seseorang jika diperhadapkan kepada pribadi-pribadi, maka ketika aku merasakan hatiku tentram atau pikiranku mengalami ketenangan, hatiku juga tenang, jiwaku tenang, hatiku juga dan pikiranku mengalami ketentraman, ketenangan, itu yang namanya tentram. Dan jika kita diperhadapkan kepada skop keluarga, di dalam keluarga itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ada ketentraman. Ada ketentraman, yaitu keluarga yang di dalamnya memiliki rasa aman, memiliki rasa ketenangan, memiliki rasa baik hati maupun pikiran dari keluarga itu, semua memiliki ketenangan, ketentraman, aman-aman saja. Artinya Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ada pun masalah aman-aman saja, karena ketenangan pikiran itu akan cepat mendapatkan jalan keluar. Karena ketenangan pikiran itu akan memberikan kita keleluasaan dalam berpikir. Itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari, harus kita akui. Ketika kita tidak tenang dalam melakukan segala sesuatu, bisa saja kacau. Dan ketika juga pikiran kita tidak tenang, ketika kita berpikir,
atau bekerja, bisa saja pekerjaan kita terganggu. Nah, itu yang akan didapatkan oleh orang-orang yang mencintai hukum Taurat Tuhan. Yang mencintai hukum Taurat Tuhan, dia akan tentram, tidak kerasa krusuk, tidak hidupnya tidak ribut, atau molodok di bahasa Batak rudut, amburadul, tidak, tetapi hidupnya akan tentram, aman, damai, sejahtera, dan penuh dengan ketenangan. Dan juga di akhir daripada nas ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, tidak ada batu sandungan bagi mereka. Batu sandungan itu adalah, Bapak Ibu Saudara-saudari, tindakan atau perilaku yang menjadi cemooh bagi orang lain, atau tingkah laku yang membuat orang lain berdosa. Artinya itu tidak ada bagi orang yang mencintai Taurat Tuhan. Itu tidak akan ditemukan bagi orang yang mencintai hukum Taurat Tuhan. Sungguh sangat menyenangkan, Bapak Ibu Saudara-saudari, ya, ketika yang dua hal ini ada di dalam hidup kita, maka inilah gambaran kehidupan yang kita impi-impikan. Inilah gambaran kehidupan yang kita inginkan, di mana kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, karena kita mengerti apa seharusnya yang harus kita laksanakan, yang harus kita kerjakan. Tidak, kita berperilaku tidak membuat orang berdosa. Dan yang lebih besarnya adalah bagaimana kehidupan kita itu supaya menjadi tentram, damai, sentosa. Bapak Ibu Saudara-saudari, ternyata rahasianya adalah mencintai hukum Taurat Tuhan. Mencintai hukum Taurat Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari, tidak hanya mencintai, tidak cukup hanya dengan kata-kata mencintai, tetapi mencintai hukum Taurat Tuhan itu harus bersedia menghidupinya, melakukannya, mempedomaninya di dalam kehidupan sehari-hari. Memang benar kita adalah orang lemah, memang benar karena kasih Kristus yang menyelamatkan kita dari dosa dan kematian, tetapi sebagai orang yang sudah diselamatkan, sebagai orang yang sudah ditebus, maka kita dengan penuh senang hati, dengan penuh kepercayaan, ungkapan rasa syukur kita adalah bisa hidup dan mencintai hukum Taurat di dalam perjalanan hidup kita sehari-hari. Semoga kita dimampukan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menyapa kami pada pagi hari ini. Ajarlah kami untuk mencintai hukum-Mu. Kami melaksanakannya, melakukannya, menghidupinya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena kami yakin dan percaya ketika kami mencintai hukum-Mu, kami akan memperoleh ketentraman hidup dan tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ya Bapa, kiranya firman-Mu berakar dan berbuah di dalam kehidupan kami dan membuahkan buah yang manis. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami yakin dan percaya kemana Kamu melangkah dalam beraktivitas dalam satu hari ini. Jika Tuhan ada bersama-sama dengan kami akan memperoleh ketentraman juga kebahagiaan. Terima kasih Yesus, hapuskan kami dari segala dosa kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Terpuji termulialah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.